adalah berikan kesempatan anak untuk bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan ibunya, dan jangan mengadu domba anak untuk membenci ibunya atau membenci bapaknya. Seseorang sudah mau cerai itu kan ada beberapa hal kemungkinan. Ada orang yang betul-betul mau cerai dalam keadaan yang saling membenci. Ada juga yang mau cerai tapi karena ketidakcocokan, tapi menerima saja bahwa masing-masing tidak cocok sehingga harus berpisah. Bahwa kalau misalnya sampai pola tidak mau melihat baik, kemungkinannya adalah bahwa pola memang betul-betul sudah membenci, kecuali jika dalam hal ini mempersiapkan untuk bermain sana. Jadi kalau kita lihat perselingkuhan itu seringkali menjadi salah satu yang membuat orang suatu pasangan akan membenci. Tapi masalah lain adalah masalah membawa anak. Kadang-kadang orang itu sangat membenci kalau anaknya tidak boleh. Kadang kita melihat juga ini kan selebritis sedang disorot. Apakah hal itu lebih cenderung ke arah permainan sandiwara supaya dilihat untuk memberikan suatu pandangan tertentu pada netizen, atau betul-betul murni? Kalau itu murni, artinya ya masih ada suatu toleransi, barangkali masih merasakan dia juga ikut bersalah. Tapi kalau misalnya untuk sandiwara itu lain lagi, atau barangkali juga merasakan bahwa tindakannya untuk memisahkan anak itu memang kurang begitu baik, karena anaknya sendiri akhirnya kan akan terlantar. Kayak anak itu usia berapa? Kalau dia masih anak kecil, itu kan untuk pakaian itu seringkali ada yang mengasuh, ada yang menyediakan, ada bahkan mungkin juga paling tidak didorong untuk memakai dengan benar. Dalam hal itu biasanya itu dilakukan oleh seorang ibu, atau bisa juga dilakukan oleh pembantu. Tapi pembantu itu apakah ikut dengan ibunya atau ikut dengan bapaknya? Kalau ikut dengan bapaknya, mestinya tetap terawat. Tapi barangkali di sini tidak ikut dan tetap ya setengah dipaksakan untuk ikut. Kalau selama bapak dan ibunya tetap mempunyai suatu peran dalam hal ini, kan mereka masih tetap cinta pada anaknya. Jadi anak itu merasa suatu kehilangan, tapi tidak bisa untuk bereaksi karena tidak punya kekuatan untuk memaksakan ikut bapak atau ibu. Kita lihat dari segi anak itu mencintai ibu dan bapaknya. Jadi kalau misalnya dibuat suatu pertentangan, itu merupakan suatu konflik yang cukup berat. Misalnya dalam hal itu anak itu sayang pada ibunya, tapi akhirnya dijelek-jelekan, maka anak itu stres karena orang yang dicintai kok dijelek-jelekan. Demikian juga sebaliknya. Karena itu sebaiknya jangan melibatkan anak untuk diajak membenci. Itu yang perlu sekali. Dan juga bawa anak itu untuk tetap sekali-sekali ikut ke bapaknya dan sekali-sekali ikut ke ibunya. Kita lihat ya, kenapa panggil sayang? Karena waktu itu masih menyenangi, jadi sesuai dengan perasaannya. Tapi kalau sudah tidak sayang lagi, apakah pantas untuk dipanggil sayang? Jadi mungkin dalam hal itu dia juga bisa saja melirik misalnya untuk melihat bagaimana sih sikap pola sekarang terhadap anaknya. Itu juga mungkin. Jadi banyak kemungkinan yang perlu dipikirkan. Kita tidak bisa memaksakan, karena yang perlu bukan hanya panggilannya, tapi juga perasaannya. Untuk apa mengatakan sayang tapi membenci? Lebih penting mana? Kata-kata itu atau perasaan? Ekspresi dari perasaan kita. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya tidak sayang, apakah perlu kita bersandiwara sejauh itu untuk tetap mengatakan sayang, padahal dalam hati kita benci? Kan itu suatu yang kontradiktif. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi
pikirkanlah juga anak, bahwa keduanya berpisah karena saling tidak cocok, memang tidak bisa diapa-apakan. Tapi yang bisa dilakukan adalah berikan kesempatan anak untuk bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan ibunya, dan jangan mengadu domba anak untuk membenci ibunya atau membenci bapaknya.